Al-Qoqa' bin Amr At-Tamimi, seorang kesatria yang sebanding dengan 1000 prajurit. Mendengar namanya, para penyamun dari suku-suku Badui di kawasan Jazirah Arab langsung tunggang langgang melarikan diri. Hingga demikian, tak satu pun dapat lolos dari kejarannya. Inilah kesatria dari suku Bani Tamim, Al-Qoqa' bin Amr At-Tamimi. Al-Qoqa' bin Amr ini memang dikenal di kalangan kaumnya sebagai kesatria yang hebat. Keahliannya dalam memainkan pedang dan seni perang, serta keahliannya berkuda, tak ada yang meragukan kemampuannya ini. Inilah keahlian yang menjadi kebanggaan setiap pria di Jazirah Arab. Keahliannya lah yang mengantarkan dirinya menempati posisi terhormat di kalangan kaumnya dan suku-suku lain. Pada tahun 9 Hijriah, di suasana yang tenang ini, suku-suku Arab terus berbondong-bondong mendatangi Rasulullah di Madinah, berbaiat menyatakan sumpah setia memeluk Islam, termasuk suku Tamim. Al-Qoqa' bin Amr yang memang seorang kesatria dan ahli dalam bidang syair di kalangan suku Tamim ini seperti mendapat pengalaman baru saat melihat fenomena yang langka ini. Bahkan tak pernah terjadi yang menyejukkan jiwanya di Masjid Nabawi. Lantunan ayat-ayat Al-Quran membuatnya tertegun. Inilah awal pengalaman spiritual dari seorang kesatria yang hebat, Al-Qoqa' bin Amr At-Tamimi. Maka saat ia bersama rombongan suku Tamim bertatap muka dengan Rasulullah, jiwanya bergetar. Pancaran keagungan Rasul dan untaian kata-katanya menyejukkan jiwa Al-Qoqa' bin Amr At-Tamimi. Hatinya pun mulai terbuka untuk menerima hidayah ilahi. Saat itulah tanpa ragu Al-Qoqa' bin Amr berikrar dan bersahadat di depan Rasulullah. Sekembalinya dari Madinah, Al-Qoqa' bin Amr bersama keluarga dan kaumnya memeluk Islam. Sayang, Al-Qoqa' bin Amr tak sempat untuk ikut serta dalam menunaikan ibadah haji wada karena harus merawat ibunya yang menderita sakit. Namun begitu, hatinya selalu diliputi kerinduan yang mendalam untuk belajar dan mengabdi kepada Rasulullah di Madinah. Sejak berada di Madinah, Al-Qoqa' bin Amr tak pernah absen untuk menghadiri majelis Rasulullah. Ia sadar dirinya memeluk Islam dengan sangat terlambat. Sebagai seorang ksatria suku Tamim, Al-Qoqa' bin Amr mendapat tugas melatih seni militer kaum muslim di kawasan luar kota Madinah. Inilah pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah di akhir hayatnya. Sebuah pasukan yang dipimpin sahabat termuda Usamah bin Sa'id. Namun kebersamaan Al-Qoqa' bin Amr dengan Rasulullah tak berlangsung lama. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat menghadap Allah yang Maha Esa. Dan inilah yang membuat dirinya larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Di masa pemerintahan Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama dalam Islam ini, Al-Qoqa' bin Amr tampil cemerlang di berbagai medan jihad hingga akhirnya Al-Qoqa' bin Amr menjadi satu-satunya orang yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar sebagai bala bantuan kepada Khalid yang tengah menghadapi kesulitan, karena sebagian besar pasukannya memilih beristirahat daripada berperang melawan Persia. Disinilah ketangkasan Al-Qoqa' bin Amr benar-benar teruji seperti yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar, seorang kokoh berbanding dengan 1000 pasukan. Kaum muslimin pun meraih kemenangan gemilang dan berhasil menguasai kawasan Hirah di Irak. Nama Al-Qoqa' bin Amr semakin menjadi perbincangan di kalangan kaum muslimin setelah dirinya membuat gentar pasukan Romawi dalam perang Yarmouk di Syam. Bersama Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Qoqa' bin Amr berhasil membakar semangat kaum muslimin dalam menghadapi pasukan Romawi hingga akhirnya meraih kemenangan.
kemenangan yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai tonggak yang membuka gerbang bagi penaklukan muslimin di luar Jazirah Arab. Pada tahun 13 Hijriah, di suasana yang mengharukan ini, Khalifah Abu Bakar Asy-Shiddiq meninggal dunia menghadap Allah yang Maha Esa. Selanjutnya, kekhalifahan pun beralih ke tangan Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua dalam Islam. Amirul Mukminin Umar pun mengirim bala bantuan untuk pasukan Sa'ad bin Abu Waqqas untuk menaklukkan kota Madain, tempat singgasana Raja Persia ini, dan sekaligus menjadi ibu kota Persia. Amirul Mukminin Umar mengirim Al-Qoqa bin Amr yang tengah berada di Syam yang sedang berperang melawan pasukan Romawi agar bergerak ke Irak menyusul pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abu Waqqas. Qadisiyah merupakan kawasan yang menjadi gerbang menuju benteng Jalaula yang merupakan benteng kota Madain, ibu kota Persia. Di Qadisiyah ini, kaum muslimin terlibat pertempuran yang sangat dahsyat melawan pasukan Persia. Al-Qoqa bin Amr yang baru tiba di medan Qadisiyah ini langsung menggebrak hingga membuat nyali Persia menjadi ciut. Sa'ad bin Abu Waqqas yang tengah menderita sakit dan hanya bisa mengatur pertempuran di sebuah tenda besar, segera memberi perintah kepada Al-Qoqa bin Amr dan saudaranya Asim untuk menangani Gajah Putih yang selalu membuat kekacauan di barisan kaum muslimin. Benar saja, dengan ketangkasannya Al-Qoqa bin Amr dan saudaranya berhasil melempar tombak tepat mengenai sasarannya, yaitu di kedua mata gajah itu. Inilah yang mengawali kemenangan kaum muslimin dalam perang yang menentukan atas kemenangan melawan pasukan Persia. Al-Qoqa bin Amr kemudian bergerak ke benteng Jalaula yang merupakan gerbang Madain. Di medan Jalaula ini, Al-Qoqa bin Amr kembali memperlihatkan taringnya sebagai ahli perang. Dia dan pasukannya dari suku Tamim kembali mendobrak musuh hingga membuat Persia terkesima dengan kehebatannya. Akhirnya, dengan jatuhnya benteng Jalaula ini secara praktis membuat kaum muslimin dengan mudah menaklukkan kota Istana Putih ini yang merupakan tempat singgasana Raja Persia. Dengan begitu, secara otomatis negeri yang kaya raya ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Al-Qoqa bin Amr memang kesatria tanpa tanding, namun berkat kecerdasan dan ketulusannya terhadap agama membuat dirinya semakin mantap dan sempurna. Itulah mengapa Khalifah Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai seorang gubernur di Armenia. Ketegasannya sebagai pemimpin menjadi modal utamanya untuk berlaku adil dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di masyarakatnya. Sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qoqa bin Amr tetap setia mengabdi kepada khalifah yang dibaiat oleh muslimin. Itulah mengapa ia begitu setia menjadi pendamping Ali bin Abi Thalib, terus mengawal kekhalifahan yang sah yang dibaiat kaum muslimin. Al-Qoqa bin Amr adalah orang yang sangat rajin untuk mengasah kemampuan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang hebat di lapangan. Mungkin Al-Qoqa bin Amr tidak dikenal sebagai ahli ilmu dan ahli Al-Quran, tetapi Al-Qoqa bin Amr benar-benar hadir sebagai orang yang mempunyai keistimewaan, di mana orang lain susah mencari keistimewaan itu. Hal itu harus kita miliki, karena kita mungkin tidak menguasai banyak hal, tetapi kuasailah satu hal saja yang menurut kita mampu melakukannya, yang dengan itu kelak kita akan mudah menjawab pertanyaan Allah saat kita hadir di hadapannya, bahwa kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berakhirnya masa kekhalifahan Hasan bin Ali dan beralihnya kekhalifahan ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Qoqa bin Amr memutuskan untuk mengundurkan diri dan pindah ke wilayah Mesir hingga ia wafat pada tahun 40 Hijriah. Dialah potret muslim yang sejati, yang mengedepankan keberanian, kejujuran, dan ketulusan serta kesetiaannya kepada agama yang diridhoi oleh Allah ini
dan kepada Rasulullah. Semoga Allah meridhoimu wahai Al-Qaqah bin Amr At-Tamimi. Ya ikhwan, mudah-mudahan kisah ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.